Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya Vera Budiarsa Arif, alhamdulillah mendapat kesempatan yang sangat berharga bisa bertemu langsung dengan Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura. Biasa memang dalam mengawali perkuliahan, khususnya dalam metode jaringan ini, saya selalu memasukkan klip video ini paling tidak untuk memberikan semangat pada para mahasiswa, sekaligus memberikan gambaran ke depannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Universitas Tanjung Pura. Bersama saya sudah hadir Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, Sarjana Hukum, Magister Sains, FCB ARB. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Jadi tanpa terasa ya Pak ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini, kita sudah memasuki ini semester genap tahun 2020-2021. Mungkin mengawali ini kami berikan kesempatan Bapak dulu untuk memberikan ucapan semangat dan sedikit ini kepada para mahasiswa. Silakan Pak. Ya, kepada para mahasiswa Universitas Tanjung Pura, ya tentu saja memang sebagaimana kita ketahui, kita masih menjalankan ya kebiasaan baru dalam segala aktivitas. Betul. Termasuklah dalam perkuliahan. Sampai dengan saat ini ya kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Ya. Nah, tentu saja sekali lagi meskipun dengan perkuliahan dengan online, kita harapkan ya capaian pembelajaran itu dapat secara ideal ya kita capai seperti itu ya. Mudah-mudahan jika keadaan membaik ya, kita akan mungkin bisa mengkombinasikan ya perkuliahan kita. Ya, amin. Ya. Amin. Demikian, Pak. Iya. Jadi seperti contohnya ini ya Pak ya, karena kebetulan saya di Fakultas Pertanian, karena termasuk Saintek ya Pak ya. Saintek ini kan tantangannya itu praktikum itu loh Pak, yang memang luar biasa kan. Ya. Tapi alhamdulillah di Universitas Tanjung Pura, sebagaimana mungkin semuanya tahu, kita sudah punya laboratorium terpadu. Ya. Laboratorium terpadu ini dari segi ruangan misalnya di lab komputer, space-nya cukup luas Pak. Ya. Termasuk juga kalau perkuliahan ada gedung kuliah bersama A dengan B yang space-nya pun cukup besar. Jadi untuk menerapkan protokol kesehatan saya rasa atau protokol COVID dengan baik itu suatu yang memungkinkan. Nah, namun untuk sementara ini kita masih seperti tadi Bapak Rektor sampaikan kuliah melalui daring. Nah, kita bergerak ke program berikutnya yaitu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar nih Pak Rektor. Ya. Ini programnya biasa disebut Mas Menteri ya, karena begitu masih muda. Mungkin bisa Pak Rektor disampaikan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin juga mengingatkan ya terkait dengan kalender akademi. Ya, jadi untuk semester genap 2021 ini perkuliahan akan kita mulai 1 Februari sampai dengan 4 Juni. Ya. Jadi nanti 1 Februari 2021 selama 8 minggu akan ada perkuliahan sampai dengan UTS tanggal 29 Maret. Disambung kemudian periode berikutnya 15 April 2021 dan akan ada UAS itu tanggal ya kurang lebih 14 Juni 2021. Ya. Seperti saya katakan tadi perkuliahan ya masih dengan online kecuali untuk tugas-tugas akhir yang tidak mungkin dilaksanakan secara online ya, praktikum, tugas akhir, lab dan sebagainya, tapi tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya. Ya. Kemudian mengenai program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Ini sebetulnya ada 8 kegiatan. Apa sebetulnya? Jadi sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Vera, Mas Menteri ingin memberikan keleluasaan, kemerdekaan ya kepada para mahasiswa untuk memilih atau menambah kompetensi
di luar prodinya. Ini suatu tawaran yang menantang sebetulnya. Iya, betul. Karena memang kondisi saat ini, lingkungan strategis sekarang ini memang menghendaki mahasiswa yang memiliki kemampuan yang paripurna. Ya. Nah, apa saja kegiatan itu yang mempertinggi kompetensi mahasiswa itu, ya, di antaranya pertukaran mahasiswa. Artinya mahasiswa bisa berpengalaman, mencari pengalaman, belajar di luar kampusnya atau intrakampus di luar prodinya. Nah, ini kan melatih kemampuan, ya, atau keterampilan sosial, ya, untuk berada, ya, di lingkungan-lingkungan yang di luar prodinya. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Nah, ini juga masuk dalam Kampus Merdeka yang 8 kegiatan itu. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, ya, proyek kemanusiaan. Ya, sekarang ini seperti kita ketahui ada beberapa daerah mungkin yang mengalami bencana dan sebagainya. Ya, bisa saja disusun satu program untuk itu, ya. Kemudian kegiatan wirausaha. Nah, Untan juga sudah punya program pengembangan kewirausahaan. Ini juga bisa diikuti. Dan ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Kemudian yang juga dapat diikuti adalah studi atau proyek independen. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatannya. Silakan mahasiswa bebas memilih satu atau kombinasi daripada 8 kegiatan ini. Silakan ikuti untuk tadi menambah kompetensi, ya, dari mahasiswa, ya, menambah kompetensi pokoknya yang ada di prodinya. Iya, betul. Ya, demikian Pak. Betul. Memang kita sadari kalau di masyarakat tidak bisa kita semata-mata sarannya mengandalkan satu keilmuan dari prodi yang kita kuasai. Jadi ini suatu yang sangat baik. Baik, bagian terakhir yang ingin kami dapatkan informasi, karena sekarang ini kuliah masih secara online ya Pak Rektor. Ya. Pengalaman dari semester-semester sebelumnya, kadang-kadang ini jaringan dan sebagainya. Ya. Harapan kami tentulah yang paling tidak yang berada di Pontianak atau di sekitar Universitas Tanjung Pura maupun situs-situs yang disediakan oleh UPTT itu yang harus terjaga. Jadi ini juga sebagai visi Bapak atau visi misi Bapak, ya. Cyber University. Kita doakan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ini sesuatu yang tidak dapat ditawar. Kementerian bahkan sudah menggariskan modernisasi kampus. Di antaranya adalah dengan program digitalisasi. Nah, oleh karena itu kita saat ini memang pada tahun 2020 memperkuat infrastruktur IT kita. Nah, UPTT tentu akan mensupport dengan berbagai aplikasi, tetapi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk tata kelola. Ya, kita akan menerapkan e-office, ya, dan sebagainya. Kemudian juga ketersediaan akses point, itu akan kita berbanyak seperti itu. Jadi cuma memang mari kita bersama-sama. Kalau kita bicara tentang modernisasi kampus dalam digitalisasi, sebetulnya kita tidak hanya menyoal belanja teknologinya, tetapi juga adalah bagaimana personnya, ya, atau orang-orangnya. Dia harus terbiasa punya culture digital gitu. Jangan lagi berpikir manual, ya. Jadi harus terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya digital, ya. Kemudian caranya juga berubah, metode kan, yang manual kemudian digital. Nah, kalau mengenai teknologi ini yang kita siapkan adalah misalnya peralatannya, devicesnya, kemudian koneksinya. Nah, barulah aplikasi-aplikasi. Nah, sekali lagi masalah kan jadi banyak sisinya sebetulnya modernisasi kampus itu. Bukan hanya soal belanja teknologinya, tapi juga orangnya. Bagaimana orang ini punya kultur digital gitu. Misalnya kultur digital itu dia nggak boleh memberikan akses PIN atau apa kepada orang lain.
Ya karena ini menyangkut security, data yang ada pada dirinya dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita juga perhatikan. Jadi 3, orangnya. Iya. Nah tentu saja sekarang prosedur-prosedur semua berubah dari yang manual menjadi digital. Ya, kita bisa mengakses dari mana saja, tidak perlu ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tidak harus ke kantor atau ke tempat kerja. Mahasiswa juga mengerjakan sesuatu, menyampaikan tugas dan sebagainya, itu juga ya bisa dari mana saja. Betul. Nah ini kan satu perubahan yang cukup membantu menurut saya. Betul. Ya, Betul. itu Pak. Ya, makanya berdasarkan kondisi yang kami alami sebagai dosen kan, Ya. biasanya kadang-kadang karena cukup banyak Pak, kami pun mengerti. Jadi yang ditangani oleh UPTTIK ini tidak sedikit. Betul. Siakat aja dapat Bapak kita bayangkan kan berapa ribu orang yang mengakses pada saat yang bersamaan. Betul. Belum presensi dosen, presensi mahasiswa. Ya. Sangat banyak memang. Jadi memang betul 3 komponen tadi lah ya Pak Rektor ya. Ya. Itu harus bersinergi Terus, ya. untuk masuk ke era digital, modernisasi kampus. Ya, kita perkuat Iya, itu. betul. Ya, makanya server kita perkuat, Betul. akses point, ya, bandwidth kita mencukupi dan lain sebagainya. Karena dari segi keruangan memang kampus kita ini cukup luas Pak. Jadi Ya. ruangan kuliah yang saya tahu di pertanian aja itu sampai ke belakang ruang anggrek itu udah susah kalau kita mau cari ini kan. Nah, itu, Pak. Jadi akses point tadi ya. Ya. Yalah, kita sama-sama berdoa dalam kondisi bagaimanapun kegiatan utama proses belajar mengajar mudah-mudahan selalu dimudahkan. Kami doakan Pak Rektor sehat selalu Amin. sehingga dapat memimpin kami menjalankan amanah memimpin Universitas Tanjung Pura ini dengan baik menuju suatu modernisasi kampus yang dikatakan tadi. Ya. Mungkin terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.